Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Aditya Chandra Permana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Boyolali, akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 3.3, yaitu penerapan tahapan B buat pertanyaan dan tahapan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja. Selamat menyaksikan. Saya dalam melaksanakan aksi nyata modul 3.3 ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penyusunan paparan ini didampingi oleh fasilitator yang hebat, Bapak Heri Trisetyo, serta didampingi juga oleh pengajar praktik yang luar biasa, Bapak Chandra Hadi Siwoyo. Adapun paparan aksi nyata modul 3.3 ini, yaitu yang pertama, melakukan tindakan-tindakan dan rencana-rencana pada tahap B, yaitu buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran, dalam prakarsa perubahan Bagja kolom C, D, dan E. Yang kedua, melakukan analisis relevansi pertanyaan-pertanyaan pada tahap B dan tahap A. Serta yang ketiga, melakukan refleksi di setiap akhir tahapan dengan format 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Adapun prakarsa perubahan yang saya lakukan, yaitu membangun kepemimpinan dan kreativitas siswa melalui program sains berbasis proyek. Melalui program ini, saya ingin menciptakan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Saya juga ingin menciptakan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Adapun poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong, serta didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Madya Mangunkarso, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mengembangkan inisiatif dan kreativitas siswa di tengah-tengah proses pembelajaran. Dengan pendekatan berbasis proyek, siswa didorong untuk aktif mencari solusi, bekerja sama, dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan sebagai proses yang memerdekakan dan memandirikan. Berdasarkan prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan, saya menyusun sebuah inquiry apresiatif dengan model Bagja. Pada tahap B atau buat pertanyaan, saya menyusun pertanyaan utama yaitu bagaimana kita dapat merancang dan mengimplementasikan program sains berbasis proyek yang efektif untuk membangun kreativitas dan kepemimpinan siswa sekaligus mendorong interaksi sosial dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajarnya sendiri. Berdasarkan pertanyaan utama yang telah saya buat, terdapat 4 tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, mengadakan diskusi kelompok terfokus atau FGD dengan siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan harapan mereka terkait dengan program ini. Yang kedua, mewawancarai guru dan staf untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan program ini. Yang ketiga, mengumpulkan data dari survei kepada siswa tentang preferensi mereka dalam hal topik proyek, metode pembelajaran, dan cara mereka ingin terlibat. Yang keempat, mengadakan pertemuan dengan komite sekolah untuk mendiskusikan visi, tujuan, dan kemungkinan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, suara siswa terlibat dalam program. Siswa dilibatkan sejak tahap awal melalui FGD dan survei, di mana mereka bisa menyampaikan pendapat, saran, dan aspirasi mereka terkait program ini. Selain itu, pilihan atau choice mereka juga diakomodasi dalam program ini, di mana siswa diberikan pilihan dalam menentukan topik proyek yang ingin mereka kerjakan dan metode yang mereka anggap paling efektif. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan dan rasa tanggung jawab mereka.
Selain itu, kepemilikan dan atau ownership dari siswa juga ada dalam program ini, di mana siswa akan diberi tanggung jawab dalam mengkoordinasi bagian tertentu dari proyek, seperti pengaturan waktu, distribusi tugas, atau presentasi hasil, sehingga mereka merasa memiliki program tersebut. Adapun aset atau kekuatan sumber daya yang diberdayakan pada tahap ini yaitu yang pertama, aset manusia. Guru sains yang berpengalaman dan terbuka terhadap metode pembelajaran baru serta siswa yang antusias dan memiliki semangat belajar tinggi terlibat dalam proyek ini. Yang kedua, terdapat juga aset sosial yang dimanfaatkan dalam program ini, di mana hubungan yang kuat antara siswa dan guru serta dukungan dari orang tua dan komunitas sekolah. Yang ketiga yaitu aset fisik, di mana fasilitas laboratorium sains dan perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber daya utama dalam pelaksanaan proyek. Terakhir, juga dimanfaatkan aset finansial, berupa dana operasional sekolah yang dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan proyek, seperti pembelian bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan. Berdasarkan tindakan-tindakan yang telah saya lakukan pada aksi nyata modul 3.3 tahapan B, saya melakukan refleksi dan juga analisis. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya menemukan bahwa pertanyaan utama pada tahapan B ini masih cukup relevan. Pertanyaan ini cukup komprehensif dan sesuai dengan tujuan program untuk meningkatkan kreativitas dan kepemimpinan siswa melalui pendekatan sains berbasis proyek. Pertanyaan utama tersebut mencakup aspek penting seperti keterlibatan aktif siswa dan interaksi sosial yang mendukung proses belajar kolaboratif dan kepemimpinan. Adapun kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu saya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan elemen evaluasi keberlanjutan atau dampak jangka panjang dari program ini. Misalnya dengan mengubah pertanyaan utamanya menjadi bagaimana kita dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program sains berbasis proyek secara berkelanjutan untuk membangun kreativitas, kepemimpinan siswa, dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses belajar. Perbaikan ini dapat memperluas perspektif jangka panjang terkait dampak dari program yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Chandra Permana, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Boyolali, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan catatan refleksi saya terhadap prakarsa perubahan dengan metode alur bagja. Pada tahap awal ini saya akan memaparkan tahapan B atau buat pertanyaan pada alur prakarsa perubahan bagja. Selamat menyaksikan. Bagian pertama dari catatan peristiwa yang saya temukan yaitu bahwa sekolah saya SMP 1 Juwangi ingin meningkatkan kreativitas dan juga kepemimpinan siswa melalui kegiatan belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif. Selama ini pendekatan pembelajaran cenderung lebih berfokus pada teori dan juga dengan keterlibatan siswa yang masih kurang dalam proses belajar mandiri. Program sains berbasis proyek yang muncul ini merupakan sebuah ide atau terobosan sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan ini. Dengan harapan mampu mendorong siswa lebih aktif, lebih kreatif, serta mampu mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya melakukan beberapa aksi nyata serta didasari oleh beberapa alasan kemudian kenapa saya memilih aksi nyata tersebut. Sebagai bagian dari aksi nyata, saya memulai dengan grup diskusi terfokus atau FGD. FGD ini dilakukan dengan siswa yang tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, untuk memahami minat mereka, serta memahami harapan mereka terkait program sains berbasis proyek ini. FGD ini menurut saya penting
Mengapa? Karena FGD ini dapat memastikan bahwa program yang dirancang dan dilaksanakan nantinya bisa relevan dengan minat mereka. Sehingga apa? Dengan relevansi yang kuat, program ini dapat berjalan dengan baik karena mereka merasa memiliki program ini serta dapat mengaktifkan mereka lebih baik lagi dalam proyek ini. Selain itu, saya juga mengadakan wawancara dengan guru dan juga tenaga kependidikan sekolah. Yang mana hal ini saya lakukan untuk mendapatkan masukan tentang beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program, serta peluang-peluang yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di awal tadi. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan visi program ini dengan visi sekolah, serta memastikan dukungan dari seluruh komunitas sekolah. Aksi nyata yang ketiga tindakannya yaitu survei untuk menggali preferensi siswa tentang data-data atau topik-topik yang mereka sukai atau mereka minati dalam pelaksanaan proyek sains ini. Jadi dengan demikian mereka dapat mengeksplorasi proyek-proyek yang mereka minati dan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Adapun hasil aksi nyata tersebut yang telah saya laksanakan yaitu dari FGD dan survei, ditemukan bahwa siswa sangat tertarik dengan proyek-proyek yang melibatkan eksplorasi alam dan pemanfaatan teknologi sederhana. Mereka juga lebih memilih metode pembelajaran berbasis tim, di mana mereka memungkinkan untuk belajar bersama dan kolaborasi. Wawancara dengan guru dan juga tenaga kependidikan mengungkap fakta baru, di mana terdapat tantangan utama yang mungkin akan dihadapi, yaitu di mana kemungkinan besar saya akan mengalami keterbatasan waktu dan juga fasilitas yang dimiliki sekolah. Namun berdasarkan wawancara tadi, seluruh komunitas sekolah berkomitmen untuk mendukung program ini dengan penyesuaian jadwal dan pemanfaatan sumber daya yang ada atau aset-aset yang ada. Nah, diskusi dengan komite sekolah menghasilkan dukungan penuh terhadap program ini dengan komitmen untuk mengatasi kendala teknis seperti kebutuhan alat dan juga bahan-bahan yang dipakai untuk eksperimen dalam proyek nantinya. Nah, itu tadi adalah beberapa catatan refleksi tentang fakta-fakta atau peristiwa yang saya temukan dalam pelaksanaan aksi nyata. Kita lanjut ke catatan refleksi yang kedua, yaitu catatan refleksi perasaan atau feelings. Selama proses ini, saya jujur saja merasa antusias sekali. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa saya juga merasa cemas. Antusias karena siswa menunjukkan minat yang besar terhadap program ini. Dan saya dapat melihat adanya potensi untuk mengembangkan keterampilan kreativitas dan juga kepemimpinan mereka. Namun ada sedikit kecemasan di mana saya cemas mengenai bagaimana cara untuk memastikan keterlibatan siswa ini secara konsisten sepanjang program berlangsung. Terutama dalam menghadapi tantangan teknis atau logistik yang ada yang telah saya sebutkan tadi di awal. Saya juga merasa bangga, selain cemas dan juga antusias, saya juga bangga bahwa ternyata program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dari seluruh komunitas sekolah yang membuat saya lebih yakin akan kesuksesan implementasinya. Itu tadi adalah catatan perasaan atau feelings yang saya rasakan selama aksi nyata. Kita lanjut ke catatan refleksi yang ketiga, yaitu pembelajaran yang saya temukan atau findings. Catatan pembelajaran atau finding yang saya temukan, jadi dari pengalaman ini saya belajar bahwa ternyata pemahaman siswa terhadap topik yang mereka minati ini sangat beragam. Hal ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam merancang proyek yang memungkinkan siswa untuk memilih topik sesuai dengan minat mereka. Saya juga belajar bahwa ternyata melibatkan guru dan juga tenaga kependidikan atau komunitas sekolah secara keseluruhan sejak awal, bukan hanya ketika pelaksanaan, sejak awal keterlibatan mereka adalah kunci untuk mengidentifikasi tantangan dan juga peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Sehingga kami dapat merancang strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek nantinya.
Nah, diskusi dengan komite ternyata juga dapat memperkuat pentingnya komunikasi yang baik dan perencanaan yang matang sehingga program ini nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala atau hambatan atau pertentangan dari pihak komunitas sekolah sendiri. Itu tadi adalah catatan pembelajaran atau findings yang saya temukan pada pelaksanaan aksi nyata ini. Pada tahap yang selanjutnya kita akan mengulas catatan refleksi yang keempat, yaitu future atau penerapan di masa mendatang. Ya, penerapan ke depan atau future yang saya catat, ya, di mana saya ke depan ingin lebih berfokus pada pengembangan mekanisme pendampingan bagi siswa, terutama dalam hal memanajemen proyek dan kolaborasi antar siswa. Saya juga akan memperbaiki cara kami mengumpulkan umpan balik dan juga baik dari siswa maupun dari guru selama program berlangsung, sehingga dari umpan balik tersebut kami dapat terus menyesuaikan pelaksanaan proyek dengan kebutuhan dan preferensi siswa. Selain itu, saya akan memastikan bahwa setiap tahapan program memiliki indikator-indikator keberhasilan yang jelas, yang tidak hanya berfokus pada hasil proyek, tetapi juga pada proses kepemimpinan dan juga kreativitas yang terjadi sepanjang program. Jadi bukan hanya pada produk yang dihasilkan, namun bagaimana proses ini dapat mengembangkan kreativitas dan kepemimpinan siswa. Demikian tadi catatan refleksi saya dari tahapan B atau buat pertanyaan pada alur prakarsa perubahan Bagja yang telah saya lakukan untuk aksi nyata modul 3.3. Kita lanjutkan pada pembahasan aksi nyata modul 3.3 pada tahapan A atau ambil pelajaran. Selamat menyaksikan. Pada tahapan A atau ambil pelajaran terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran sains di sekolah kita yang dapat kita kembangkan lebih lanjut? Yang kedua, proyek atau kegiatan sains apa yang paling disukai oleh siswa dan mengapa? Yang ketiga, apa aset atau sumber daya sekolah yang paling efektif dalam mendukung kreativitas dan kepemimpinan siswa? Selanjutnya, bagaimana kerjasama antara siswa, guru, dan komunitas sekolah telah membantu keberhasilan program sebelumnya? Dan yang terakhir, apa pengalaman belajar yang paling menginspirasi siswa dan bagaimana kita dapat mengulanginya atau meningkatkannya dalam program baru ini? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada tahapan A, ambil pelajaran, muncul 4 tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, melakukan wawancara mendalam dengan siswa, guru, dan staf sekolah untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman dan pandangan mereka mengenai kekuatan yang ada dalam pembelajaran sains. Yang kedua, mengumpulkan cerita sukses dari proyek-proyek atau kegiatan sebelumnya yang telah berhasil dan diapresiasi oleh siswa. Kemudian, menganalisis elemen-elemen kunci dari kesuksesan tersebut. Tindakan yang ketiga, mengadakan observasi kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengidentifikasi metode, teknik, dan pendekatan yang efektif dalam pembelajaran sains. Tindakan yang terakhir yaitu menyelenggarakan forum diskusi atau lokakarya kecil di mana guru, siswa, dan orang tua dapat berbagi pandangan dan ide tentang bagaimana cara memperkuat elemen positif yang telah ada. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahapan A atau ambil pelajaran juga memfasilitasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Suara atau voice siswa dilibatkan dalam wawancara dan forum diskusi untuk memberikan pandangan mereka tentang apa yang mereka anggap sebagai kekuatan dan potensi dalam pembelajaran sains. Pelibatan pilihan atau choice siswa dapat diaktualisasi dalam pilihan mereka
saat memilih cerita sukses atau pengalaman belajar yang paling mereka inginkan untuk direplikasi atau dikembangkan dalam program yang baru. Ownership atau kepemilikan siswa terhadap program ini diwakili dengan kegiatan di mana siswa diberikan peran dalam mengidentifikasi dan mempresentasikan inti positif dari apa yang sudah berjalan baik sehingga mereka merasa memiliki proses refleksi dan pembelajaran ini. Tindakan-tindakan dalam tahapan A atau ambil pelajaran juga memanfaatkan aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dari sekolah. Adapun aset-aset yang digunakan antara lain yang pertama aset manusia. Pengalaman dan keahlian para guru sains yang telah berhasil menerapkan metode pembelajaran efektif di kelas akan sangat berharga untuk pembelajaran keberhasilan proyek ini. Yang kedua, aset sosial, yaitu hubungan yang kuat antara siswa, guru, dan komunitas sekolah yang mendukung keberhasilan proyek atau kegiatan sebelumnya. Yang ketiga, aset fisik, dokumentasi, dan catatan dari proyek-proyek sebelumnya yang dapat dianalisis dan dijadikan referensi. Terdapat juga aset politik dan sosial, di mana dukungan dari pihak sekolah dan komite sekolah yang dapat memfasilitasi forum diskusi atau lokakarya. Pada tahap A atau ambil pelajaran ini, saya juga menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan di awal. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran sains di sekolah kita yang dapat kita kembangkan lebih lanjut? Analisisnya yaitu pembelajaran sains di sekolah telah memiliki fondasi yang baik dengan pendekatan praktis yang melibatkan eksperimen dan demonstrasi. Hal ini dapat dikembangkan dengan lebih banyak memberi ruang bagi siswa untuk berperan sebagai pemimpin dalam kelompok eksperimen, memperluas ruang kreativitas siswa dalam menentukan metode eksperimen, serta mendorong siswa untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Proyek berbasis pengamatan alam dan eksperimen yang memanfaatkan teknologi sederhana, misalnya membuat model dari bahan bekas atau simulasi fenomena alam, sangat disukai siswa karena proyek-proyek ini melibatkan kegiatan hands-on yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kegiatan ini memberi mereka kebebasan untuk bereksplorasi secara kreatif. Analisis pertanyaan yang ketiga yaitu aset yang paling efektif di sekolah adalah laboratorium sains dan lingkungan alam sekitar yang kaya, yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat eksplorasi atau pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, keterlibatan aktif guru dalam memfasilitasi proyek-proyek kolaboratif juga menjadi salah satu sumber daya penting yang mendukung pengembangan kepemimpinan dan kreativitas siswa. Analisis terhadap pertanyaan yang keempat yaitu bahwa keberhasilan program-program sebelumnya sebagian besar dipengaruhi oleh kerjasama yang erat antara siswa, guru, dan komunitas sekolah. Program yang mengikutsertakan orang tua dan komunitas dalam berbagai kegiatan sains seperti pameran sains atau kegiatan bersih-bersih lingkungan menunjukkan bahwa partisipasi yang luas memberikan dorongan motivasi yang besar bagi siswa dan membuat program menjadi lebih bermakna. Analisis pertanyaan kelima yaitu bahwa pengalaman belajar yang melibatkan tantangan nyata dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman adalah yang paling menginspirasi siswa. Hal ini dapat diulang dan ditingkatkan dengan memberikan proyek-proyek yang lebih menantang, yang memerlukan pemecahan masalah bersama dan memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan serta belajar dari satu sama lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Acara Permana pada bagian yang kedua, catatan refleksi aksi nyata modul 3.3. Di mana pada bagian yang kedua ini saya akan memaparkan catatan refleksi saya pada tahapan A atau ambil pelajaran. Sama dengan bagian B, yaitu buat pertanyaan tadi. Pada tahapan ini saya akan memaparkan catatan refleksi saya melalui metode 4P, yaitu peristiwa atau facts, kemudian perasaan atau feelings, kemudian pembelajaran atau findings, dan ditutup dengan penerapan ke depan atau future. Selamat menyaksikan. Pada bagian catatan refleksi fakta atau peristiwa yang saya alami selama pelaksanaan modul 3.3 ini, saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, latar belakang atau situasi yang sedang saya hadapi atau apa yang mendasari aksi nyata ini dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tindakan-tindakan yang saya lakukan dan mengapa atau alasan apa yang mendasari kenapa tindakan ini dilakukan, serta yang ketiga adalah pemaparan hasil. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu latar belakang atau situasi yang sedang dihadapi. Latar belakang atau situasi yang sedang dihadapi yaitu bahwa SMP 1 Negeri Juwangi telah menjalankan berbagai proyek sains selama beberapa tahun terakhir. Namun, sebagian besar proyek tersebut lebih berfokus pada aspek teori serta kurang memberikan ruang bagi kreativitas serta kepemimpinan siswa. Di sisi lain, beberapa siswa menunjukkan minat yang besar terhadap kegiatan berbasis proyek, terutama yang melibatkan eksperimen-eksperimen langsung dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara untuk memastikan keterlibatan siswa dalam proyek yang lebih kompleks, sekaligus mendukung pengembangan kepemimpinan dan kreativitas murid-murid atau siswa. Berdasarkan tantangan-tantangan yang dihadapi tadi, ada beberapa tindakan yang kemudian saya pilih, serta alasan mengapa tindakan tersebut saya lakukan. Saya melakukan wawancara mendalam dengan siswa, guru, dan juga staf sekolah untuk mengeksplorasi pengalaman-pengalaman mereka dalam pembelajaran sains. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kekuatan dan elemen kunci yang dapat dikembangkan dari program-program sebelumnya. Saya juga mengumpulkan cerita-cerita sukses dan dari proyek-proyek yang telah dilakukan yang mana yang paling disukai oleh siswa, serta melakukan observasi langsung terhadap kelas-kelas rekan sejawat atau kelas saya sendiri dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk kemudian menemukan metode atau jenis-jenis proyek yang disukai oleh siswa. Langkah-langkah ini penting untuk memahami apa yang sudah berjalan baik dan bagaimana kami bisa membangun kekuatan tersebut lebih baik lagi dalam program baru ini. Selain itu, ada juga forum diskusi kecil yang kami adakan untuk melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam berbagi ide dan juga pandangan yang tujuannya yaitu untuk memperkuat keterlibatan mereka dalam program. Keterlibatan ini penting mengingat program yang dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah akan mendapatkan dukungan penuh karena seluruh komunitas sekolah merasa memiliki program yang telah disusun bersama-sama. Dari hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh hasil di mana wawancara dan observasi tadi ditemukan bahwa siswa sangat menyukai atau menikmati proyek-proyek yang melibatkan tantangan nyata, terutama yang terkait dengan eksplorasi alam serta pemanfaatan teknologi-teknologi yang sederhana yang mudah mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan staf juga menunjukkan dukungan yang penuh untuk pengembangan proyek ini lebih lanjut, dengan masukan tentang bagaimana cara menyeimbangkan proyek ini antara aspek teori dan juga aspek praktik dalam pembelajaran. Forum diskusi yang telah dilaksanakan yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya menghasilkan banyak ide-ide baru, berbagai macam ide bermunculan, termasuk pentingnya memperkuat kerjasama antara siswa, guru, dan juga komunitas untuk memastikan program ini dapat berhasil. Nah, dari temuan-temuan ini saya menyusun strategi pengembangan yang lebih berbasis kolaborasi dan tantangan nyata dalam program sains berbasis proyek.
Catatan refleksi yang kedua yaitu perasaan atau feelings, di mana apa-apa saja yang saya rasakan selama pelaksanaan aksi nyata modul 3.3 ini akan saya ceritakan di sini. Di mana saya merasa sangat termotivasi selama tahap ini karena dukungan yang begitu luar biasa dari seluruh komunitas sekolah. Para siswa terlihat sangat antusias saat berbagi pengalaman positif mereka, sementara guru-guru dan orang tua ini berkontribusi atau mempunyai kontribusi yang positif melalui ide-ide mereka, melalui ide-ide yang segar dan juga konstruktif. Namun ada juga semacam rasa tanggung jawab yang besar. Jadi semacam beban rasa tanggung jawab yang besar, mengingat harapan dari berbagai pihak itu sangat tinggi. Dan saya merasa perlu memastikan bahwa program ini harus benar-benar memberikan dampak yang signifikan, bukan hanya sekedar menghasilkan produk-produk sebagaimana lazimnya program berbasis proyek ini dipahami. Lebih dari sekedar itu, program berbasis proyek ini nantinya harus bisa mengembangkan kreativitas dan juga kepemimpinan siswa sebagaimana dicita-citakan pada prakarsa perubahan. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu pembelajaran yang saya dapatkan atau findings. Pembelajaran atau findings yang saya temukan berdasarkan catatan refleksi saya selama pelaksanaan aksi nyata modul 3.3 ini adalah bahwa ternyata saya belajar proses kolaboratif baik antar siswa maupun antar guru dan siswa serta komunitas sekolah merupakan kunci keberhasilan program-program sebelumnya. Jadi setelah mempelajari itu semua, kolaborasi ini menjadi pondasi utama atau kunci yang dapat menyukseskan suatu program. Pembelajaran sains yang efektif tidak hanya melibatkan kegiatan laboratorium, tetapi juga keterlibatan siswa secara emosional dan juga sosial. Saya juga menemukan bahwa pemberian tantangan nyata yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari dapat meningkatkan minat, dapat meningkatkan motivasi, dan juga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Ini menjadi catatan penting bagi saya, tidak hanya dalam menjalankan proyek ini agar berhasil, tetapi juga menjadi pemahaman pembelajaran baru bagi saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu penerapan atau future. Fakta-fakta yang saya temukan kemudian diperkuat dengan perasaan-perasaan yang saya rasakan serta pembelajaran yang saya peroleh selama pelaksanaan aksi nyata modul 3.3 ini mendorong saya untuk mengelaborasi itu semua menjadi sebuah rencana atau strategi penerapan ke depan. Ke depan saya ingin mengintegrasikan elemen-elemen kolaboratif yang lebih mendalam dalam program sains berbasis proyek ini. Setelah itu saya akan berfokus pada pengembangan proyek yang tidak hanya menarik secara konten, tetapi juga mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dan memimpin proyek tersebut. Saya juga berencana untuk memperkuat keterlibatan komunitas sekolah, terutama dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam beberapa tahap pelaksanaan proyek. Hal ini dilakukan untuk memperluas dukungan dan memastikan bahwa program ini dapat berhasil dengan baik. Hal ini, keterlibatan seluruh elemen ini mendorong kreativitas siswa serta kepemimpinan mereka terutama dalam hal manajemen untuk memanajemen proyek mereka agar mencapai keberhasilan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Demikian catatan refleksi aksi nyata modul 3.3 dari dua tahapan yang telah saya lakukan. Tahap yang pertama buat pertanyaan, tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Keduanya saya refleksikan melalui model 4P yang menjabarkan pengalaman atau fakta yang saya dapatkan, kemudian perasaan yang saya rasakan, pembelajaran yang saya peroleh, serta rencana penerapan ke depan. Semoga catatan refleksi yang saya paparkan ini dapat menginspirasi bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk seluruh pendidik di Indonesia untuk dapat senantiasa meningkatkan kompetensi serta melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian paparan aksi nyata modul 3.3 saya tentang penerapan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja. Semoga paparan saya ini dapat menginspirasi kita semua untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.